Cerita bermula di sebuah hutan terpencil apabila seorang tukang pos datang menghantar sepucuk surat ke sebuah rumah usang. Ketika dia mengetuk pintu, tiada siapa yang menyahut. Namun, sebaik sahaja dia hendak beredar, tiba-tiba kedengaran jeritan mengerikan dari dalam rumah. Kerana rasa ingin tahu, dia menghampiri tingkap yang dipaku dengan papan kayu, lalu cuba mengintai menggunakan lampu suluh. Malangnya, keadaan di dalam terlalu gelap sehingga tiada apa yang dapat dilihat. 30 tahun kemudian, hutan yang sama dijadikan lokasi perkemahan bagi sekumpulan remaja yang menyertai program untuk mengatasi ketagihan gadget. Mereka terdiri daripada Zosia, Julek, Aniela, Bartek, dan Daniel, ditemani pembimbing mereka, Miss Iza. Pada hari pertama, ketika mereka menjelajah hutan, Julek menemui bangkai seekor haiwan yang dipenuhi kesan koyakan. Miss Iza percaya haiwan itu diserang oleh pemangsa besar, namun dia tetap menenangkan semua orang dengan mengatakan mereka selamat selagi berada bersamanya. Pada masa yang sama, Zosia terlihat kesan cakaran besar pada sebatang pokok. Anehnya, kesan itu hilang begitu sahaja sekelip mata, seolah-olah hanya khayalan. Menjelang malam, mereka berkumpul di sekeliling unggun api sambil berbual. Tiba-tiba, satu bayangan tinggi melintas di celah pepohonan. Miss Iza segera pergi memeriksa sebelum kembali dan mengatakan bahawa bayangan itu hanyalah seekor rubah. Walaupun begitu, perasaan tidak sedap hati mula menyelubungi mereka, lalu masing-masing masuk ke kemah untuk berehat. Lewat malam, Daniel keluar secara senyap-senyap ke tepi sungai untuk merokok. Tidak lama kemudian, Aniela datang menemaninya. Mereka berbual seketika sebelum Aniela kembali ke kemah. Daniel pula terus duduk bersendirian sambil bermain telefon bimbit yang disembunyikannya daripada pihak kem. Pada masa yang sama, di rumah tua yang terletak jauh di dalam hutan, seorang wanita tua sedang menyeret bangkai seekor haiwan ke ruang bawah tanah. Namun dia tiba-tiba terjatuh ke dalam. Ketika dia masih tidak sedarkan diri, satu tangan muncul dari kegelapan lalu menarik bangkai haiwan itu. Bunyi tulang yang dihancurkan bergema memenuhi ruang bawah tanah sebelum satu bayangan perlahan-lahan menaiki tangga menuju ke tingkat atas. Sementara itu, Daniel terlalu leka bermain telefon sehingga langsung tidak menyedari ada sesuatu sedang menghampirinya dari belakang. Sebaik sahaja dia berpaling, makhluk misteri itu terus menyerangnya. Daniel cuba melarikan diri, tetapi makhluk tersebut mengangkat tubuhnya lalu menghentaknya dengan kuat ke batang pokok. Hentaman itu meragut nyawanya serta-merta. Keesokan paginya, Miss Iza menyadari Daniel telah hilang. Aniela memberitahu bahawa kali terakhir dia melihat Daniel berada berhampiran sungai pada malam sebelumnya. Tanpa membuang masa, mereka segera memulakan pencarian di sekitar hutan. Dalam perjalanan, Zosia menemui tompokan merah pada sebatang pokok dan menyangka ia darah. Namun, Miss Iza menjelaskan bahawa itu hanyalah getah pokok dan meminta semua orang supaya tidak panik. Bagi mempercepatkan pencarian, Miss Iza membawa Zosia dan Julek menyusuri hutan, manakala Aniela dan Bartek diminta menunggu di tapak perkemahan sekiranya Daniel pulang semula. Julek sempat bergurau bahawa dalam filem seram, setiap kali kumpulan berpecah pasti akan ada mangsa seterusnya. Malangnya, gurauan itu seolah-olah menjadi petanda buruk. Tidak lama kemudian, mereka menemui sebuah rumah tua yang kelihatan sudah lama ditinggalkan. Walaupun tiada sesiapa menyahut selepas beberapa kali mengetuk pintu, mereka tetap memberanikan diri masuk kerana bimbang Daniel berada di dalam. Ketika memeriksa setiap bilik, mereka tiba-tiba terdengar bunyi telefon lama berdering dari ruang bawah tanah. Miss Iza dan Zosia segera turun untuk menyiasat, lalu dikejutkan dengan penemuan mayat Daniel yang terbaring kaku dengan wajah dipenuhi darah. Sebelum mereka sempat melarikan diri, bunyi langkah kaki perlahan mula bergema dari tingkat atas. Ketiga-tiga mereka segera bersembunyi di ruang bawah tanah. Beberapa saat kemudian, papan lantai perlahan-lahan terangkat dan sesuatu mula turun menghampiri mereka. Dalam keadaan cemas, Miss Iza memecahkan tingkap ruang bawah tanah dan membantu Zosia serta Julek meloloskan diri terlebih dahulu. Namun ketika peluang terakhir untuk menyelamatkan diri sudah berada di depan mata, telefon milik Daniel tiba-tiba berdering. Miss Iza berpatah balik untuk mengambil telefon tersebut. Keputusan itu menjadi kesilapan terbesar dalam hidupnya.
Beberapa saat kemudian, jeritan ngeri Miss Iza bergema dari dalam rumah. Suara itu terhenti secara tiba-tiba, menandakan makhluk misteri tersebut telah menemui mangsa seterusnya. Sementara itu, Bartek dan Aniela masih duduk di sekitar perkemahan sambil mengobrol tentang kehidupan. Mereka sama sekali tidak menyadari kekacauan yang sedang dialami Zosia dan yang lainnya. Tiba-tiba, Bartek merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat menoleh ke belakang, wajahnya langsung dipenuhi ketakutan dan ia spontan berlari menyelamatkan diri. Namun, makhluk mengerikan itu lebih dulu menangkap Aniela, lalu melemparkannya dengan keras ke arah semak-semak hingga ia tewas seketika. Bartek terus berlari tanpa arah sampai akhirnya tiba di sebuah gereja tua. Di sana ia bertemu dengan seorang pendeta. Dalam keadaan panik, Bartek menceritakan semua kejadian yang baru saja dialaminya. Sayangnya, pendeta itu mengira Bartek sedang berada di bawah pengaruh obat-obatan. Ia mengatakan bahwa badai telah melanda kawasan tersebut selama 2 hari, sehingga seluruh menara sinyal sudah tidak lagi berfungsi. Namun, tiba-tiba telepon di dalam gereja berdering. Saat Bartek menoleh ke arah telepon itu, pandangannya mendadak menjadi gelap. Ketika sadar, ia mendapati dirinya sudah terikat dengan tali. Pendeta yang sebelumnya tampak ramah kini berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Tatapan matanya dipenuhi niat jahat, seolah sejak awal ia memang memiliki tujuan lain. Saat pendeta itu hendak mendekati Bartek, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar gereja. Ia segera keluar untuk memeriksanya dan melihat sebuah mesin pemotong kayu tua tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Begitu ia mendekati mesin tersebut, seseorang mendorongnya dari belakang hingga tubuhnya masuk ke dalam mesin. Jeritanya hanya terdengar sesaat sebelum akhirnya ia tewas dengan mengenaskan. Sementara itu, Bartek berhasil melepaskan ikatan di tangannya. Ia mengintip dari balik jendela dan langsung pucat ketika melihat makhluk mengerikan itu masih berkeliaran di luar gereja. Tanpa berpikir panjang, ia segera bersembunyi di dalam sebuah lemari tua. Beberapa saat kemudian, makhluk itu masuk ke dalam gereja. Seolah mampu mencium keberadaan manusia, ia perlahan berjalan menuju lemari tempat Bartek bersembunyi. Saat itu, nasib Bartek benar-benar berada di ujung tanduk. Di sisi lain, Zosia dan Julek akhirnya berhasil lolos dari kejaran makhluk tersebut hingga tiba di sebuah bungalow tua. Seorang pria tua membukakan pintu dan mempersilahkan mereka masuk. Ketika Zosia meminta izin menggunakan telepon, pria itu menjawab bahwa di rumahnya tidak ada telepon, hanya senjata. Saat ditanya mengenai berbagai kejadian aneh di hutan, pria tua itu perlahan mengangkat ujung celananya dan memperlihatkan bahwa kedua kakinya telah tiada. Ia kemudian mengaku bahwa dirinya adalah tukang pos yang puluhan tahun lalu datang untuk mengantarkan surat ke rumah tua di tengah hutan. Namun, sejak hari itu, ia tidak pernah benar-benar berhasil keluar dari tempat tersebut. Peristiwa itu mengubah hidupnya untuk selamanya. Pria tua itu lalu mengungkapkan sebuah kenyataan yang mengejutkan. Makhluk yang selama ini memburu mereka ternyata bukan hanya satu, melainkan 2 saudara kembar. 30 tahun yang lalu, seorang ibu tunggal tinggal di hutan bersama kedua putranya. Walaupun hidup dalam keterbatasan, mereka menjalani kehidupan yang sederhana dan bahagia. Suatu hari, kedua anak itu menemukan sebuah meteorit yang jatuh dari langit, lalu membawanya pulang ke rumah. Malam harinya, cairan aneh keluar dari meteorit tersebut dan perlahan meresap ke dalam tubuh mereka. Cairan itu membawa virus misterius yang sedikit demi sedikit mulai mengubah kedua anak tersebut. Keesokan paginya, sang ibu menemukan jejak darah yang mengarah ke ruang bawah tanah. Saat turun untuk memeriksanya, ia dibuat ngeri melihat kedua putranya telah berubah menjadi makhluk mengerikan dengan tubuh penuh bisul dan lepuhan. Yang lebih mengerikan lagi, mereka sedang melahap kucing peliharaan mereka dalam keadaan mentah. Diliputi rasa takut, sang ibu mengurung kedua anaknya di ruang bawah tanah dan setiap hari hanya menurunkan makanan untuk mereka. Namun seiring berjalannya waktu, tekanan yang ia alami perlahan menghancurkan kewarasannya. Tukang pos itu kemudian menjelaskan bahwa wanita tua yang baru saja mereka temui adalah ibu dari kedua makhluk tersebut. Dan belum lama ini, ia akhirnya dibunuh oleh anak-anaknya sendiri. Mendengar penjelasan itu, Zosia akhirnya memahami siapa sebenarnya makhluk yang selama ini memburu mereka. Ia pun bertanya apakah masih ada jalan untuk keluar dari hutan. Namun tukang pos menjelaskan bahwa desa terdekat berjarak sekitar 2 hari perjalanan. Menurutnya, bertahan di bungalow dengan persediaan makanan dan senjata merupakan pilihan yang paling aman.
Meski begitu, Zosia menolak untuk menyerah. Ia percaya bahwa jika mereka berani menghadapi rasa takut, masih ada kesempatan untuk menghentikan semua mimpi buruk ini. Karena itulah, Zosia memutuskan kembali ke kabin untuk mengambil ponsel milik Daniel. Julek yang masih diliputi ketakutan sebenarnya tidak ingin ikut. Namun karena tidak tega membiarkan Zosia pergi sendirian, ia akhirnya memberanikan diri untuk menemaninya menghadapi bahaya yang menanti. Mereka akhirnya tiba di kabin. Saat itu, salah satu makhluk mengerikan sedang berada di dalam. Julek masuk lebih dulu untuk mengalihkan perhatian, memberi kesempatan kepada Zosia menyelinap masuk tanpa disadari. Melihat keberanian Julek, Zosia begitu terharu. Ia menyerahkan pisau kecil miliknya, lalu mengecup pipi Julek sebagai tanda terima kasih. Bagi Julek, momen itu terasa sangat berarti. Mungkin itulah ciuman pertama yang pernah ia terima dari seorang gadis. Tanpa membuang waktu, Julek berlari keluar sambil berteriak menantang makhluk tersebut. Teriakannya berhasil menarik perhatian sang monster. Begitu makhluk itu keluar dari kabin, Zosia segera masuk dan berhasil menemukan ponsel milik Daniel. Namun, keberuntungan itu tidak berlangsung lama. Makhluk tersebut kembali masuk dan langsung menangkap Zosia. Ia dicekik lalu diangkat tinggi ke udara. Melihat sahabatnya dalam bahaya, Julek segera berlari menghampiri dan menusukkan pisaunya ke punggung makhluk itu. Sayangnya, serangan tersebut sama sekali tidak berpengaruh. Makhluk itu melempar Julek hingga terjatuh, merebut pisaunya, lalu menghabisinya tanpa belas kasihan. Beberapa saat kemudian, Zosia terbangun di ruang bawah tanah yang sama. Kedua tangannya dirantai dengan belenggu besi. Di dekatnya, tubuh Julek tergeletak lemah dengan napas yang tinggal tersisa. Dengan penuh harapan, Zosia mengeluarkan ponsel yang berhasil ia ambil. Namun ponsel itu ternyata terkunci. Ia menggunakan sidik jari Julek untuk membukanya, tetapi harapannya kembali pupus karena baterainya sudah benar-benar habis. Dalam kondisi yang semakin melemah, Julek memohon kepada Zosia agar mengakhiri penderitaannya. Awalnya, Zosia tidak sanggup melakukan hal itu. Namun setelah melihat sahabatnya terus menahan rasa sakit, ia akhirnya memberanikan diri untuk memenuhi permintaan terakhirnya. Sementara itu, di lantai atas, kedua saudara kembar berada di dalam rumah. Salah satunya sedang beristirahat karena terluka, sementara yang lain keluar untuk mencari mangsa baru. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Zosia mengambil belati yang berada di dekatnya. Ia kemudian memotong rantai yang membelenggu kedua tangannya hingga akhirnya berhasil membebaskan diri. Saat hendak melarikan diri, pandangannya tertuju pada tubuh Julek. Seolah mendapat sebuah tekad baru, Zosia perlahan membuka papan lantai kayu dan mengintip ke bawah. Di sana, salah satu makhluk terlihat sedang tertidur. Tanpa ragu sedikit pun, Zosia turun menghampirinya lalu menusukkan belati tepat ke dadanya. Setelah memastikan serangannya mengenai sasaran, ia segera berlari keluar dari rumah. Di sisi lain, seorang polisi desa sedang berada di hutan bersama seorang wanita. Setelah wanita itu pergi, polisi tersebut kembali menuju jeepnya. Tiba-tiba, Zosia muncul sambil berlari dan meminta pertolongan. Begitu mendengar penjelasan Zosia, polisi itu langsung mengajaknya meninggalkan hutan secepat mungkin. Namun belum lama mereka berkendara, jeep yang mereka tumpangi tiba-tiba menabrak sesuatu di tengah jalan. Polisi itu turun untuk memeriksa, meskipun Zosia terus memperingatkannya agar tetap berada di dalam kendaraan. Saat polisi itu menoleh kembali, makhluk mengerikan sudah berdiri tepat di hadapannya. Dalam sekejap, nyawanya pun melayang. Melihat keadaan itu, Zosia segera berpindah ke kursi pengemudi dan berusaha menyalakan mesin jeep. Akhirnya, mesin jeep berhasil menyala. Zosia langsung menginjak pedal gas hingga makhluk itu terlempar dari atas kendaraan. Namun, makhluk tersebut masih mampu bangkit dan terus mengejar. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun, Zosia segera memasukkan gigi mundur, lalu berulang kali melindas tubuh makhluk itu, hingga akhirnya benar-benar tidak bergerak lagi. Setelah memastikan ancaman tersebut telah berakhir, Zosia langsung melaju meninggalkan hutan yang selama ini menjadi mimpi buruk baginya. Pada akhirnya, Zosia berhasil lolos dari hutan mengerikan itu. Meski harus kehilangan hampir semua sahabatnya, ia menjadi satu-satunya yang selamat dari teror mengerikan yang telah merenggut begitu banyak nyawa.